Berkata musannif, nafa'anallah bihi bi'ulumihi fid darain. Faslun, ini satu pasal, yasihu min kulli muslimin, sah daripada setiap muslim yang mukallaf lagi mukhtarin, memiliki ikhtiar, amanu harbiyin wahidin, menjamin keamanan seorang kafir harbi satu orang, wa adadin, dan boleh juga memberi jaminan keamanan kepada satu bilangan yang terbatas dari mereka itu harbi, umpama 10 orang dan 100 orang. Faqat, artinya ada di mahsurin faqat, miyahana mahsur berarti hanjut. Bikhilafi ahlin nahiyah, dengan berbeda ahli daerah, penduduk satu daerah atau wilayah, wa baldatin, dan penduduk satu balad. Dan masuk dalam dhabit oleh hamba dan perempuan dan orang yang dilarangkan tasarruf di atasnya dengan sebab safih dan lain mereka itu, dan keluarlah mukrah, sabi dan kafir. Jadi dalam pasalnya oleh Imam Nawawi guna jelaskan tentang ketentuan memberi jaminan keamanan kepada orang kafir harbi, sehingga kafirnya disebut musta'min atau musta'man. Karena dalam bermuamalah, interaksi dengan orang kafir, seandainya berlaku negara Islam, pada istilah yang lazim disebut dalam kitab fikih. Istilah dengan kafir harbi, istilah dengan kafir zimmi, kafir muahad ataupun kafir musta'man. Kafir harbi merujuk kepada lafaz harbun yang bermakna perang. Jadi kafir yang memiliki sikap agresif untuk memusuhi orang Islam, maka geperangi kafirnya, maka akan harbi. Ya, kafir muahad, kafir yang gepegang ahdun, janji, komitmen, saling melindungi, saling menjaga. Tapi kafir yang gepegang ahdun secara mutlak, yukarru bidaril Islam, ditetapkan lanang roh Islam, punya syarat dan ketentuan. Harus kafir Yahudi atau Nasrani yang indatu leluhur urungnya getamang Islam, yo galam gemensoh agamayan. Getamang Yahudi atau Nasrani yo galam gemensoh agamayan. Kemudian nakhilah ulama tentang orang yang berpegang kepada suhuf Nabi Ibrahim, kepada Zabur Nabi Daud, juga dikategorikan dalam kafir dhimmi, berpegang akad jizyah. Lam terjadi khilaf lam menyata andai ji salah sira orang isi awaknya kafir dhimmi, kafir kitabi, yang lain kafir harbi yang ikut bak kitabi. Jadi kafir dhimmi yang letak ketentuan ni kan mutlak kafir. Ya, orangnya orang-orang non muslim yang udip di negara tanya kadang-kadang hanya masuk dalam kategori kafir zimmi. Abang akad zimmah yang khusus ke kafir kitabi atau salah satu asal orangnya kitabi. Sementara orang-orang non muslim cakap dia pegang dia lagi warga Tionghoa, takalan usul-usul keturunan indatu leluhur orangnya hanya berpegang ada kitab samawiyah. Mandum ajaran-ajaran lagi sumah bakkaya, sumah berhala nyen kan ajaran kitab samawiyah. Maka ni tamang dalam dhimmi. Paling tamang lang musta'man karena kejamin keamanan di negara. Maka sebahagian ulama ulama duda lagi, contoh Syekh Ismail Zain yang tinggal di Makkah, Syekh Ismail Zain Al-Yamani, atena truk surat dari Indonesia dipertanyakan tentang status orang kafir yang hidup di Indonesia. Jawaban katnya kan dhimmi, kan musta'man, kan muahad, malah harbi murni. Cuman hanjit tak perangi karena unsur daf'ul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah, karena persoalan yang sangat menimbulkan fitnah dan mudarat yang raya. Maka ulama berbeza-beza pendapat. Orangnya keputusan NU haibikeun le kafir, keun non muslim. Karena pertama lam muwatin, istilah baru muwatinnya berarti warga negara, orang mustautin, muwatin. Sehingga hanjutkeun le kafir, tapi harus digarisbawahi hanjutkeun kafir dalam ranah hubungan sosial.
dalam ranah hubungan akidah, orang yang hana mengimani ke Nabi Muhammad mendung kafir. Mah hanya dah kafir dalam ranah sosial. Dan ada hana keputusan NU tat, hantam pernah tahu kafir dengan ke orang non muslim kah? Itu Cina so nak aceng nak tulis aceng kafir hana. Ataupun dia merumpak tahu hai kafir nak tahu hana asyik. Artinya dalam ranah akidah, orang yang hana yakini mengimani ke Nabi Muhammad mandum kafir. Malam persoalan negara dan hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, ada hana keputusan NU tat sekalipun hantam tak ke ni tayang kafir kawaknya. Tak akui warga negara atau apa. Anak tak hui ni kafir ke orang yang malah masalah akidah lagi. Di orangnya mungkin nak keputusan semacamnya karena untuk menolak pemahaman-pemahaman radikal. Karena ada sebahagian orang Islam yang berpemahaman garis keras yang mendakwahkan untuk membunuh secara halal darah warga negara yang di luar Islam karena anggap kafir harbi karena persoalan yang timbul dalam masyarakatnya. Maka lahirlah mubahasah di tingkat nasional yang membahas tentang kedudukan kafir yang dalam negara tanya. Nya berpijak ada apa yang kana dalam turas kitab-kitab warisan Hawai, kitab fikih Hawai, gebagi pengelompokan na kafir harbi, na zimmi, na muahad, na musta'man. Orangnya tanya tabut tentang kafir mustakman, ti yang gebi jaminan keamanan. Siapa saja yang berhak menjamin kafirnya. Sebab menyelagi akad zimmah sehingga lahir kafir zimmi, yang pegang akad harus imam, harus pemimpin sultan atau raja. Tapi memberi jaminan keamanan jid oleh warga, hanya mesti imam. Cuman syarat untuk ukur hanya lebih $4 bilion. Mesti lagi tanya nak buka tambang ide higli tanya cok mu hana cara cok sewa urang dari Cina untuk kerja buat tambang naik dah pegang surat jaminan keamanan. Tim yo istilah luar negeri kena urang yang garanti nak urang jamin so jamin kafirnya ida mula negeri Islam nah salah sira warga muslim dijamin pegang surat kafirnya kan mustakman kafir yang dijamin keamanan hanjit tak cok harta ji. Yang maksud kena bahas ini. Maka berakhir dalam aman ma'al kufarnya ahadul uqud. Salah satu bentuk akad yang memberi faedah kepada mereka itu orang kafir akan aman. Akad untuk tabi faedah aman kawaknya nalih macam. Pertama akad aman, kedua akad jizyah, yang ketiga akad hudnah. Jadi masing-masing akadnya punya syarat dan ketentuan masing-masing. So yang berhak memberi jaminan keamanan ke orang kafir, pertama orang Islam, kedua berbalik berakal, ketiga bermukhtar baik napaksaan. Yang lebohnya memiliki leboh karakternya bak siro warga negara muslim, berarti dia berhak menjamin keamanan siro orang kafir yang tamang dalam negara muslim. Jadi orang kafirnya dicegat oleh orang Islam yang lain, jagakan yang jamin long tungku pelan. Di mialkana so jamin yang haram bagi kita nyata tak bunuh kafir harbi tersebut yang kadi dijamin keamanan. Cuma beda saja punya penjaminan dari warga negara anjir lebih $4 bilion. Punya penjaminan dari imam pula punya kafirnya ni tamal nang kafir kitabi yang je selama-lama kafir muqarru ti yuqarru fi daril Islam kan. Adakah al-muqar fi daril Islam yang maksudnya adalah kafir zimmi. Yang kafir mustakman hana muqar fi daril Islam ni hana ditetapkan dalam negara Islam. Cuma gebi jaminan keamanan sifat dia temporer di tempo waktu kan selama-lama. Ya zimmi je selama-lama. Kan. Alian yang kedua ketentuan memberi keamanan atau jaminan keamanan garanti yang bahasa ino kepada orang kafir harbi jid siro muayyan ataupun adat mahsur yang hanjit ubina kafir dalam negara yang gebi jaminan keamanannya ya hanjit. Tapi menyo adat muayyan atau mahsur berarti terbatas. Ia tertuhro mentang ke kategori dalam terbatas. Tertuhro, tipluhro, mangpluhro yang mentang ke terbatas. Yang sah lagi yang
Adapun mia tekedi ahli nahiyah dan baldah nya hanasah. Ahli nahiyah atau baldah hanasah karena nyan kata lalu umum hana musoli so yang tabi keamanan kata nama kenanggro tapi tayak bi jaminan keamanan kenanggro anjut sebab sasaran daripada akad aman adalah zat li takmin zat kan untuk takmin zat urang kafir kan sehingga itu ukun surah anak dan isteri dia mentang hana terpelihara itu tapi jaminan keamanan kesiro kafe yang ditamang kena dalam negara Islam nyan walau jika menumpak jaminan keamanan anak dan perumuh yang na dinanggro harbi je gepah oleh orang Islam jadi hana istilah berefek kepada takmin kepada keluarga sebab fungsi daripada akad amannya takmin zat si kafir nyanto ada dalil takminnya lena ayat Al-Quran wa in ahadun minal musyrikina istajaraka jika ada seorang daripada orang-orang musyrik meminta perlindungan akan engkau wahai Muhammad fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah maka beri perlindungan olehmu akan dia sehingga dia mendengar kalam Allah yang dasar dalil na akad aman karena dasarnya Al-Quran Allah ni peringat pada Nabi tanya menyona orang musyrik ilakai perlindungan giubi perlindungan angin timbul pembahasan tentang akad aman karena akad amannya adalah salah satu bentuk untuk memberi perlindungan kepada orang kafir. Yang kemudian dicamang dalam dabit. Dabitnya sama dengan kaedah ni. Berarti sabo amrun kulli yang mencakup kepada banyak juz'iyatnya kan kaedah dia. Membeda kaedah dengan dabit, menyo kaedah haji fi jami'il abwab, menyo dabit fi babin maksud dalam dabah bab terkhususnya kan dabit. Maksud dabit i mustakmal kibana nya kusubai tagai ana ita melambab lain. Maksud al-umuru bi maqasidiha nya kaedah kan li dabit. Jadi sabo amrun kulli yang mencakup kepada banyak perkara, banyak bab menyo le babnya kan kaedah. Menyo dalam sabo bab tok nya kan dabit. Maka dabit dengan kaedah berarti tahu je segitu tahu membeda sagai menyo dabit biasa digunakan dalam sebuah bab khusus lagi enam tu dabit aman tel dabit aman meno yasihu min kulli muslimin mukallafin muhtarin amanu harbi yang dabit ke karena yang tabuh lafaz sebuah ungkapan yang mencakup kepada banyak juz'iyat kepada le afrad sesuatu yang sifat jih kulli yang kan dabit menyolam tabuh bab tok menyoi sumul kepada le bab kan kaedah yang lagai yang membedakan antara kaedah dengan dabit kadang-kadang nasid ke kaedah disebut dabit ke dabit disebut kaedah ni yang wada' roi menan beda antara dabit dengan kaedah itamang dalam dabit maksud dabit yang dalam matamin hak puno yasihu min kulli muslim mukallaf muhtar oleh puitamang oleh hamba karena hamba muslim mukallaf muhtar itamang oleh urinang termasuk mukallaf syid hana gada taklif dengan sebab berbeza jenis dai itamang mahjur alih bisafi mahjurnya urang hajar makna mana mahjur urang yang gemana inan tasarruf urang yang gemana tasarruf dalam agama na dua penyebab adakala karena safhinnya berarti tabdzir urang yang hana getooh cara pergunakan harta na dabotit faktor gemana tasarruf karena muflis karena falsin makna falsin berarti le utang dengan harta muflis rugo urang ka bangkrut jadi nya gemana karena safihin nyan mana li haqqi nafsi nya mana karena iflas karena muflis nyan karena gemana karena hak ghairi kan hak orang lain itu gharib urang mutang nya dalam sistem negara tanya mahjurnya biasa disebut dengan orang dicekal urang nya kagi cekalnya hanjit jak li luar nangro hanjit li melakukan transaksi ubina lembaga-lembaga finansial gaknya kata daftar ka di blacklist kai bertama lan daftar hitam dia kejap mesti gak leke mutang peng kena bak lembaga finansialnya baik buka komputer dicek data kan gaknya di blacklist
Karena pernah terjerat kasus hutang, pernah terjerat kasus korupsi. Di istilah dalam negara tanya orang yang dicekal atau di blacklist. Yang bahasa dalam kitab jamu kan mahjur, urang hajar. Karena dukang hajarnya imam. Jadi urang hajar na dua macam, menyo karena le utang yang hajar demi untuk menyelamatkan hak orang lain. Menyo hajar karena hana geteuh menggunakan anggaran boros, le pakai batai hana manfaat, yang hajar karena untuk mangat terlindungi hak ro. Tina dua mahjur no, na mahjur bisafih, na mahjur bifalsain keun. Jadi urang yang hajarnya hana gada sifat taklif bagaknya. Walau nak terjadi khilaf ulama, cuman gaknya hana itamang dalam mursyid. Sebab urang rasyid kan mursyid. Mio rasyid dia kan Silahuddin wal mal. Maka dalam kitab mio getulis ke syarat rasyid dengan ke syarat taklif yang beda pemahaman ji. Mio ke syarat taklif dan mukhtar tu nya itamang mahjur bisafih. Tapi mio ke syarat rasyid nya hana itamang mahjur bisafih. Sebab rasyidnya harus Silahuddin wal mal. Urang Silahuddin berarti baik pasal gejaga agama, Silahul mal berarti yang geteuh penggunaan harta hana tabdir, hana israf, hana melampaui batas dalam penggunaan harta. Ino lam dabit benar hana syarat rasyid yang na mukallaf yasihu min kulli muslimin mukallafin mukhtarin. Ang kira-kira yasihu min kulli muslimin mukallafin rasyidin, ya hana tu mahjur bisafih. Maka ini tamang dalam dabit hamba urinang mahjur alih bisafih dan lain mereka itu. Arti orang yang jika bertubit surat jaminan ke kafe. Itu tira urinang kayan nak gebuka usaha, tira janda kaya gebuka usaha tambang mu. Untuk pakai awak kerja tenaga asing. Bertubit je surat kayan. Nyokah selama ke kerja buat tambang long jamin keamanan ro. Jadi kan walaupun yang tira urinang. Sebab geberah dalam fikih amannya gebina bab ji alat tausiah kan. Tausiahnya berarti gebi keluasan, kelonggaran. Hana gepersempit hukum. Beda dengan hudenah, itu ukur na pasai tentang hudenah. Hudenahnya gepersempit hukum, maka imam yang berhak untuk hudenah menjamin keamanan, garansi kan atau garanti nya hana syarat bernegara, je warga negara entah. Lagi tanya dia jawab Melaya dan dia kerja Melaya selama 2 tahun. Yang kaitannya dengan imigrasi, so garanti ron. So yang jamin ron. Kan mesti negara yang jamin. Kalau sira warga negara dia je jamin tanya. Kaji kan. Adalah hukum aman lagi kan sih hukum aman ke kafir harbi warga negara yang jamin. Hana mesti negara. Nyu negara yang kalau lembaga raya kan. Nya warga negara ke individu berarti. Berarti bi akad amannya jid individu orang hana syarat bernegara yang pegang akad aman. Wa kharaja keluar mukrah sabi dan kafirnya ya hana itama. Karena ilikut nak syarat mukallaf, la mukallaf hana itama sabi. Ilikut nak syarat kafir, lang kafir hana itama la ilikut nak syarat muslim, la muslim hana itama kafir. Ilikut nak syarat mukhtar lam mukhtar hana itama mukrah. Artinya gebetubit dari zabit maksudnya. Mailikut benar awal getulih muslim taruji kharajal kafir. Namanya lain ilmu banyak ke lafun nasrun musyawwah. Lafun nasrun musyawwah yang berarti pada disebut ilikut benar, pada disebut kena ukur kan le lagi metertib ilikut. Ilikut disebut sah aman dari mukallaf mukhtar muslim mukallaf muhtar saruji tak berdubit wa kharajal kafir wasabi wal mukrah kan wa kharajal mukrah wasabi wal kafir ya nak syarat ji nak syarat bertertib lagi likut penting tanya undang mutatoh maksud mukrahnya kaitu bit dari muslim mukrah itu bit dari muhtar sabi kaitu bit dari muslim sabi itu bit dari mukallaf kafir yang itu bid dari muslim. Berarti yang hansah jamin keamanan urang kenang baksa. Itodong tanya oleh urang kafir, ieu pegat surat jamin keamanan ke je. Garanti yang hansah. Kana ipaksa atau anak min. Anak min jamin kafir bejik tamang no ya publo latu-latu megalak tak latu-latu. Pegat surat anak min napu jah ju kampung mamo. Napu blo latu-latu. Yang hansah garanti betul-betul
sabi menancil le kafir. Wala yasihu amanu asirin liman huwa ma'ahum, dan hansahlah menjamin keamanan oleh si asir, idafah pada fa'i. Hansah dipegat garanti atau jaminan keamanan oleh urang asir. Asirnya asir fa'ilun bermakna maf'ul, urang yang sedang disandera. Tanya urang Islam disandera le urang kafir, ikun le urang kafir, kapegat surat keamanan tak bawa ke kamu menujak lam nanggro wakah ya hansah, karena urang lam tawanan urang kafir nyan sama lagi kedudukan urang mukrah kena paksa. Hansah menjamin keamanan oleh si asir, bagi so dijamin keamanan liman huwa ma'ahum, bagi orang kafir yang dianya si asir bersama mereka itu man. Fil asah pendapat asah. Tanya ditahan li sira urang kafir, tapi jaminan keamanan ke kafir yang tanah sajan tanya. Ya hansa. Mida pegat surat jamin keamanan ke kafir yang kan sajan tanya. Kafir yang drop tanya kafir yang di daerah A mesti katakanlah. Tapi jaminan keamanan ke kafir yang di daerah B yang nak upu. Yang hanjit liman huwa ma'ahum. Huwanya iwa ba'asir. Anasah tabi jaminan keamanan oleh seorang asir, bagi so dibi keamanan bagi man yang dianya asir bersama nyaman. Sebab gewaza akad amannya dalam agama tanya bahwa memberi keamanan oleh orang yang dirinya merasa aman. Walaisal asir aminana, benar balang kitab. Urang yang dalam kondisi sedang disandera oleh orang lain dro hana merasa aman. Iban cara gebi aman urang yang dro hana merasa aman. Urang dalam tawanan urang kafir hana merasa aman. Karena riskan urangnya dipoh sabo-sabo saat. Tanya itu le kafir dalam penjara. Ai culok dalam penjara bawah tanah le kafir. Nak aman ya? Menyorot hana aman kiban tabi aman juga. Kagak dalam kitab Nihayah anda pegang ilan. Karena wada aman ayu amin al muammin. Jadi memberi keamanan oleh orang yang merasa diri droga aman. Man punya orang dalam tawanan gop hana merasa diri aman kan. Ana nak tambahan alasan lain ini nak perah dalam kitab Mahali si wal awal ke. Pasaninya pendapat sani yasihu sah aman asir liman huwa ma'ahum, karena masuknya si asir dalam dabit. Sebab yang baik paksa, yang naik paksa itanya lagai ejen buat surat sabah kamu naik paksa. Pegat je. Ya nak pui dah dalam dabit ke perah di pendapat sani. Apakah pendapat awal hansah wal awal nadara ila annahu makruh fi aidihim. Pendapat pertama memperhatikan kepada bahawa sungguhnya asir itu orang yang dikuasai dalam kekuasaan mereka itu orang kafir. Hanya makruh orang dalam kekuasaan kafir walau hanya todong senjata. Getamah ilat lang kita lain orang yang makruh dalam kekuasaan orang kafir la ya'rif wajhan nazar fil maslahah. Hana bisa ge pahami, hana bisa ge mengerti sisi nazar pada maslahah. Tanya di bawah tekanan ke? Urang di bawah tekanan walau hanai gertak ngendiri pasal dalam penjara, tanya kalau dalam tekanan. Ya tanya nak pernah audit masalah konflik, nak pernah ihoi li aparat kan dah tengok kiban tanya dalam tekanan. Walah nai poh gede. Rok nai pegah-pegah abang ni tapi tanya kan ati mundum-mundum tapi. Urang dalam di bawah tekanannya la ya'rif wajhan nazar fil maslahah. Hana bisa kepahami sisi maslahah agaknya. Sehingga punah masalah agaknya nak gebi keamanan ke orang kafir. Maka dalam agama, dalam pandangan pendapat kuat, dalam fikih gepu sama orang dalam tawanan sama lagi orang mukrah. Orang mukrah benar ke hanjik dia bi jaminan keamanan ke orang kafir. Orang dalam tawanan orang kafir sama je hukum. Walau agaknya hana ditodong, hana dipaksa. Karena anggap agaknya makruhun. Makruhun dengan mukrah beda. Makruh kuasai, nya mukrah benar tak ikrah, nak tak ancam.
menyo makruh lagi contoh tak cak urang tak pasal dalam lingkungan tanya tak kunci pintu. Maksudnya hana tak ikat tak puan lah, hana tak todong dengan senjata. Wek kalau temah hanjuk tebik luarnya makruh ke. Urang hidayah makruh. Karena hanjuk tebik hana tabidin tebik kan. Di bawah kekuasaan pimpinan dayah berarti. Makruh bukan mukrah. Beda mukrah dengan makruh. Jadi li pendapat asah orang asir, orang Islam yang dalam tawanan orang kafir yang makruh fi aidihim. Walau gak nyankan mukrah tapi ge bersama lagi mukrah. Maka li pendapat asah hanasah menyogak nyan bi jaminan keamanan. Di mahal khilaf ini obat tentang punaga bersama dengan ikrah atau hana ikrah ini lagi mahal khilaf. Maka li pendapat sani sah agaknya karena hana itaman dalam tabit sebab hana mukrah. Berarti hana mukrah di taman la mukhtar kan kan? Ada beda ikrah dengan adam ikrah. Menyo ikrahnya getanya sukutu ridha tu guys. Ikhtiar tetapna di marida hana. Ti pak sali thira urang yujib ara. Mi hana kan ada dua macam bicara pak sayan. Nah cara pak sa dikuak babah pelihara. Nah cara pak sa todong lah guys. Arak dah cok gero ditajib. Kai dia la gaya usul kena khilaf pendapat lam tentang masalah ikrah kan kan. Puna sebut taklif puana sebab na model ikrah yang gugur ridha to ikhtiar mentangna hana gugur. Nasi ikrah yang sampai tu bertingkat gugur ikhtiar. Batino ba urang Islam yang ditawan oleh orang kafir gekeun urang Islam yang asirun atau wazan fa'ilun. Fa'il bermakna maf'ul. Urang yang ditawankan akannya urang. Kita bermakna daya temenan. Yang si muslim yang jid ke asirun menyediak bi jaminan keamanan ke urang kafir yang na saja nawaknya hanjut hansah. Karena ji makruh dalam yat urang kafir. Wa yasihul aman bi kulli lafdhin yufidu maqsudah. Dan sahlah memberi jaminan keamanan dengan menggunakan lafaz setiap lafaz yang ibi faedah. Mana ibi faedah lafaz yang memberi pemahaman akan maksudnya aman. Walau nani lafaz aman hana mecih tak pakai lafaz yang memiliki maddah alif mim nun. Aman tukar hana payah bermenang. Tak tukar dengan lafaz lain je sit. Yang penting lafaznya na terfaham kepada maksud memberi jaminan keamanan. Yang maksud bikulli lafdhin yufidu maksudah. Sarih ianya lafaz. Contoh lafaz sarih aman tuka. Lunbi jaminan keamanan akan gata. Atau ajar tuka. Ajar tukanyo lunbi kelepasan. Ajar tuka hana alih iku iatu hamzah. Nyo ajar tuka lun sewa akan gata. Nyo ajar tukanyo ajar bermakna lagi ba Allahumma ajirni minan nar. Tapi kelepasan. Ajar tuka lunbi kelepasan akan engkau. Atau anta fi amani, engkau berada dalam tanggunganku, dalam keamananku. Atau kinayatin, atau kinayah ianya lafaz. Contoh raaitu anta alamat tuhib, engkau di atas apa yang engkau sukai. Atau kun kaifa syi'ta, adalah kamu bagaimana kamu inginkan. Ini contoh lafaz kinayah. Iro ke galak ro je. Ini lafaz kinayah. Akun mak zero kafe dia tamu lanang ro tanya, kaki bang galak ro je no. Kaki bang senang je no. Yang ti lafaz kinayah kepada menjamin keamanan. Ini lafaz sarih benar. Tak gunakan lafaz yang nama maddah alif mim nun atau maddah ijarah. Ijarah bermakna istijar, bermakna melepaskan atau membebaskan. Wabi kitabatin, dan sah aman lam dengan kitabah, dengan tulis. Nya gadzabit bil fauqaniyah, baik tak fikirnya bikinayatin. Sebab rumah tulisan bi kitabatin dengan bikinayatin sama rumah. Sebab punya tulisan kitab turah jamu hana pakai titik. Pakai titik kan cetakan duduk. Nya hana titik kan tak baca kinayah tahsik kan. Hanruh dah baca kinayah kerana kali tabut syarah benar. Oh kinayah kali berayat tu. Agak berah dah dasar tiaan. Mami tabut matan tok. Iplung je fikiran dia sebab kanggo kitabah iplung fikiran ke kinayah. Ka pelai pingat kita ambil fauqaniyah. Yang na ta dia tu.
Fauqaniyah ta dua buah titik yang rata nya ra'yub tahtaniyah. Je qiyam nya yata je ketam nya dua buah kan. Maka kita ambil bil fauqaniyah. Wa risalah dan sahlam tabi jaminan keamanan melalui risalah surat. Yang benar kitabah tulisan tajuk langsung. Yang risalah tak kirim. Walaupun adalah rasul kafir yang ke rasul mai syariat. Ni je rasul mai syariat kafir. Rasul urang mai surat. Awak agensi, awak pos, awak ekspedisi ya. Tukang intak surat urang kafir. Baik terima surat le kafir deh, menulis dalam suratnya kah kakubi jaminan keamanan selama sekian minggu. Yang penting kaji kasah. Sebab amannya ji ke peluah. Hukum ji ke pelonggar, ke peluah, ke pelonggar karena tujuan untuk melindungi darah dan nahajat. Karena nahajat orang Islam ke orang kafir, kayak contoh tu tengok hana ada cara cok tengok cara cok minyak. Dah pakai awak kafir ke tenaga untuk membantu tengok. Maka bolehkan jaminan keamanannya karena hajat ke orang Islam. Nama masalah. Tapi hanjut selama-lama. Sebab selama-lama menutupi pintu jihad itu. Berakibat kepada tertutup pintu jihad. Jihad yang hukum dasar kan fardu kifayah. Kecuali yang kafir kai serang lanang rotanya yang fardu in. Yang kafir pada tempat dorang masing-masing fardu kifayah. Maka hana puta cita-citakan berdamai seluruh dunia. Ngena urang mu perang di Palestin, na urang mu perang di Burma, kagugur kewajiban dia untuk berjihad. Sebab jihad fardu kifayah kan. Cuman tak sokong dan tak bela orangnya boleh bantuan. Aja bantuan bebe sanggup. Jadi baik nak cita-cita dan masa bodohnya budame baik nak perang. Yang enggak tutup pintu jihad, sedangkan jihadnya fardu kifayah. Walau kana rasul kafiran, walau adalah orang yang mesurat itu orang kafir. Ilajih menyelang kitab lain ketulis li anna bina albab alat tausi'ah. Karena gebina bab amannya ada gebi kelonggaran, maka hana berketat syarat. Wa istaratu ilmul kafir bil aman, dan disyaratkan akan mengetahui oleh orang kafir dengan aman. Jadi hana depu be. Jadi tanya oleh tabi jaminan keamanan ke kafir bertepu dan berbaik narat dalam penolakan. Sebab posisi akad amannya bersama lagi hibah. Hibah dia tajuk orang ngapu ke tira orang kan berbaik gerat kan. Ya gerak kah nak tahlil berarti hanya kecok le kan maka gerak. Jadi amannya kan tanya tabi jaminan keamanan ke kafir, le kafir bitupu. Makna itu puino bi ay yablughahu, sampai ianya aman akannya si kafir. Teruk berita bajih bahawa jih termasuk orang yang jamin keamanan. Sebab benar sistem pegang akad aman kan je melalui surat menyurat. Man suratnya kan boleh jadi 3 minggu baru teruk. Tanya dah kirim surat ke kafir yang dalam suratnya tak sampaikan bahawa jih kata jamin keamanan, nyan betruk bajih baru sah akad aman. Konsekuensi jih pu, anda jih nak orang Islam lain genek poh kafir harbi nyan, nya je gemubadarah. Ukur tak nak pegang mubadarah. Mana mubadarah mana? Iran bengeh mesti ke kafir nyan. Jika berokon ka, nelum-lum di pancaran nek pabeh, balik nek bala dendam. Bantu pulung lom pegat surat keamanan ke kafir, lom kirim bak utusan, nekarat nijak je kalau truk utusan ni apa kafir yang roh nak berdosa. Sebab baru terakad akad amannya baru sah ketika kafir katruk berita bak ji kai depu. Nya ji kalau depu kan mati ji mentang harbi yang hali darah. Sebab syarat ini bertruk berita ilmu kafir bil aman. Kita taswir mana ilmu kafir bil aman bi ay yablughahu katruk informasi ke kafirnya bahawa jika biar aman. Maka jika hana sampai ianya aman akannya kafir, maka hana jenis aman. Itu yang sah, dia hana anggap sah lah aman. Konsekuensi jika kalau badara muslim disegera oleh sirah muslim, maka dibunuh akannya kafir, jaza boleh hukum ni. Walau kali pegang akad aman, betulis akad aman di sirah orang bak kertas, gintat baru lain. Orangnya nak ngejak kupi leh. Budak sirah muslim lain, guplung ke karat kejak rumah di kafir harbingan. Ya apa ya hana hari mana dosa. Karena akad aman baru terakad ketika ka ilmu kafir. Ya kalau teruk kafir, kalau nak ilmu bajih betul, kalau itu pu. Walau kalau pegang akad leh
orang Islam nya bak surahkan ke pegang langsung. Baik kalau macam ni atas kan, dia ke pegang langsung. Dia melalui kitabah, dia melalui risalah. Fa in raddahu, jika ditolak, wa idza alimahu, apabila telah diketahui oleh orang kafir akan akad aman. Mentafsir surah no, in raddahu, jika ditolak ia akannya aman, batala, langsung batal. Arti watai ka batal ji ga anggap mentang harbi murni kalau mustakman. Sebab ji amannya akad sama lagi hibah. Tinggal sama lagi hibah, yang penting baikna penolakan, baikna rad. Wa kadza illam yaqbal, demikian juga jika hana dikabul. Surah hana kabul nabi an sakatai im tu. Ana itu tepu pi. Ke liuri Islamnya kaku aman ro, kaku bi jaminan keamanan ke ro. Im ana itu tepu. Ana berlaku kaedah sekutu bu, ya dulu ala ridha nan. Sebabkan surah lakaidin penikah urang fikir. Berarti menyoleh kafir watai tabi jaminan keamanan jih diim yang pendapat asah berarti batal sit sama lagi makna rad. Wasani pendapat tani hana batal bisukut. Gara-gara im hana batal yang baikna lafai sareh kepada penolakan. Ini buat pendapat kuat karenanya tujuan untuk gebi jaminan keamanan ke kafir yang mana atanyan menyuhana maslahah hana kejelasan hanjut, maka gesyarat li pendapat kuat hamada dengan im to benar ucapan yang sareh pu diterima jaminan keamanan dari tanya atau hana. Wa takfi isyaratun mufhimah lil qabul min kadirin alan nutqi, dan memada isyarah yang memberi paham bagi terima dari orang yang sanggup di atas nutuk. Jadi karena tujuan amannya untuk jaga darah, melindungi darah, isyarah yang memberi pemahaman nyo anggap kasib hana isyarat nutuk secara lafaz. Jadi bak memberi jaminan keamanan ke orang kafir walau orang sanggup nutuk di ka orang bisu. Dicukupkan dengan isyarah mufhimah. Alasannya karena maksud daripada aman di sini hiknuddam untuk melindungi darah. Isyarah gak anggap syubhat. Nama najis syubhat berarti memiliki kesamaran makna kepada kabul walau hana secara sarih. Sebab dia menyayang ke pelonggar-longgar dalam agama yang hana berketat syarat biasa. Yang berketat syarat menyayang ke bina hukum atau tadhiq, ke persempit. Menyayang ke pelonggar hukum yang hana ketat syarat, termasuk dalam zakat kan ke pelonggar hukum. Maka idih lagi urang dakwah ro fakir, urang dakwah ro miskin hana ke syarat, hana ke laki baina. Urang ngejak nabi jaga gelolong gasin joju. Kenapa ya datang nilai tah saksi ro ke gasin. Tah surat miskin, tah ini tah itu ana payah. Kecuali punya orang dakwah roh ini masalah hutang, hutang yang payah benar, bakso kamu hutang bayar kitanya. Nyo dakwah roh gasin, dakwah roh fakir, nyo hana syarat bu ikamah bainah le untuk li muzaki atau mustahiq, muzaki atau malik gebi zakat kurungian. Bab zakat gebina tausiah sih, ke pelonggar hukum. Jadi amannya termasuk persoalan yang gebina atau tausiah ke pelonggar hukum. Maka walau orang sanggup berbicara cukup dengan bahasa isyarah, tapi isyarah mufhimah kan. Ya, wa kadza fil ijab, demikian juga cukup dengan isyarah pada ijab. Jadi mandua sama kan kabul tok je dengan isyarah. Arti leuri Islam untuk gejamin orang kafir umadang kan ke isyarah undang ke kode. Pegat tabur kode bawa haji lam jaminan ngaknya, lam tanggungan ngaknya. Kau madan hana isyarat benar pu kan benar lafaz yang sarih benar. Payatu benar kan kau umum kan lafaz yang berfaedah pada maksud sarih je, kinayah je dengan kitabah je dengan risalah alam. Tino ka kalau tamal dalam tu rubang isyarah je.
tapi isyarah yang mufhimah. Ana mufhimah anjir. Wajibu alla tazid muddatuhu ala arba'ati ashhur, dan wajib bahawa tidak melebihi masanya aman di atas 4 bulan. Muddah haji. Masa gebi jaminan keamanan yang lebih 4 bulan. Wa fi qaulin mazhab qaul boleh aman malam tablugh sanatan, selama hana sampai ianya muddah akan 1 tahun. Kias kepada hudnah, sama lagi hudnah. Di beda haji menyo hudnahnya nyo wewenang imam kan wewenang warga. Hanya dah bersama dengan hudnah. Tapi ala qaulin no, dia pendapat yang pegah sama lagi hudnah. Yang pendapat kuat beda hudnah dengan aman. Hudnahnya wewenang imam, nyo aman yang wewenang setiap warga berhak. Maka ini hanya lebih mudah pembelian. Lau zada al jaid batala zaid fakat tafrikan li sabaqah. Jikalau lebih di atas yang jaid, batu yang zaid tu. Karena kita tafrik bagi sabaqah. Tafrik sabaqah adalah sebuah konsep dalam fikih. Artinya ketika dalam sebuah sabaqah bermakna akad. Dalam sebuah akad yang berkumpul antara yang halal dan yang haram, atau antara mamluk dengan yang ghairul mamluk, yang berarti bak yang halal gebi hukum sah, bak yang batil gebi hukum fasid. Lagi ada pulau dengan harga 1 juta, tabuh tung lam tungnya nalimun naara. Yang menyo tadang mak pendapat mukabi azhar, dia nak buah pendapat lambat bank liker. Menyo tadang mak mukabi azhar getar lip ke harim. Tabuh dan sah. 5 dan sah. Tipe yang akad ulang. Tapi yang ada pendapat azhar getafriq sabaqah, mana tafriq gepu beda-beda akad. Walau akad siga tak ucap tapi gepu beda-beda. Bak yang halal gebi hukum sah, bak yang haram gebi hukum fasid. Yang sama lagi kasus urang pulau padi dari lih ke mukoh lamlang mandum ke pulau hana ke pisah ke zakat. Yang berlaku tafriq sabaqah ni. Yang kebiasaan urang dayo lih ke mukoh lamlang langsung ke perontok juro yang sama. Langsung ke pasal lam karung atau lampang, langsung dia intak ke deh upah break je. Hana ke bisah ke zakat. Alasan untuk peng ke buku zakat. Dia tak luk zakat pade bain pade kan bak peng. Yang sah pula yang selain kadar zakat. Yang bak kadar zakat ana sah. Ana sah pula. Cuma kemati mendum. Yang makna tafriq sabaqah. Tafriq sabaqah kan gepu pisah akad di. Bak yang halal ke besar akad, bak yang hana halal gepu batu akad. Berarti nak menyoleh sira warga gebi garanti jaminan keamanan ke urang kafir harbi 5 bulan. Yang sah bak puet tu, yang zaid iaitu 3 bulan tut yang hansah. Kan hansah total. Menyo tegedi hansah total yang berarti hana tafriq kan. Menyo tafriq sabaqah yang bak yang jid gebi hukum sah, bak yang hanjid gebi hukum fasid. Ini lagi yang syid watai sira urang gepegang akad melebihi atas yang jaid yang boleh. Yang batu yang zaid mentah. Karena kita tafriq bagi sabaqah. Yang zaid dah benar. Menyo 5 bulan berarti 3 bulan zaid. Menyo 8 bulan berarti 4 bulan dah zaid. Yang zaid mentang yang nasah. Wa idza atlaqa apabila geitilak li sira urang watai gepegang akad aman kah kau jamin kata mong lam nanggro kamu. Anak pegah pada menatrib ke jamin. Yang menjaga itulah humila ala arba'ati ashhur. Ge bertanggung atas 4 bulan. Ge hamal atas yang sah. Yang sah 4 bulan kah? Berarti makna ge jamin keamanan berarti maksimal 4 bulan. Wa yuballagu ba'daha al-ma'man. Nah, wa yuballagu. Nyo tabligh yuballagu, nyo iblaq yublagu. Sebab ini ada 2 buah. Nah kira iblaq sampaikan. Dia yuballat tabligh dia bersampaikan akannya kafir harbi olehnya pebelun akan pu bersampaikan akan makmannya isim makan zona aman. Nyo jamun sistem negara Islam bak perbatasannya gepegat na saboh daerah yang inan menyotegedi warga harbi truk kenan nyan ganggap aman. Dalam sistem peperangan ini ikun
zona amannya green zone. Green zone di zona hijau. Artinya jina zona merah na zona hijau. Ya karena hana perang. Di mana perang istilah-istilah lagi hana tampum. Jadi menanggro perang lagi perang Iraq dengan Amerika nah di pegat green zone. Green zone-nya berarti sementang yang na di daerahnya yang wajib lindungi yang jepo. Nya lewat garisnya baru. Nya sistem negara tanya ino na lagi jalur internasional laut kena. Yang menyebab jalur internasional nelayan nayo giak minta ingkut kenan hanji drop le tentera Malaysia piyo ka lewat jalur internasional kata menglang wilayah teritorial waknya hanji drop nanti nelayan Malaysia gemita ingkut bak jalur internasional anak kata menglam teritorial Indonesia ya hanji drop sih yang kata laut nayo jadi na zona aman ke lama fikih makman yan itanya lu tajamin keamanan tiro kafe untuk itamang lanang rotanyo wate kabih masa nyan payah intat awak nyan gede ba makman hana payah intat nang roro penting ba zona aman mento artinya urangnya hanya tabiarkan li tinggalan nang rotanyo karena kabih wate limit je kabih wate untuk tabi jaminan keamanan payah you intat gede ba makman ka khina wa yuballaq ba'daha al makman intat gede ba makman ya kalewat beliun wala yajud amanun yadhurul muslimin dan tidak boleh memberi jaminan keamanan yang bisa membahayakan akan orang-orang Islam bala agama dia la darar wala diraran hanggebi pumlarat doh hanggebi pumlarat gop jadi menyodekedi lu tajamin keamanan justru mendatangkan mudarat kepada orang Islam ya berarti ka menyimpang dari maksud aman. Sebab tujuan bi jaminan keamanan untuk nama masalah kuri Islam. Mamanya mendatangkan mudarat kuri Islam mana masalah. Dia ada ocok muhlang li. Tapi tamang awak luar. Jamin keamanannya nama masalah kita yo. Mali dia tamang awaknya ya poh runa yo do yang mesti mudarat kan masalah. Maka menyota jamin keamanan bisa menimbulkan mudarat kuri Islam hansa hukum ji. Contoh, terjamin keamanan yang je ke mudarat orang Islam lagi terjamin keamanan awak jasus dan tali'ah. Jasusnya orang yang memata-matai. Orang yang memata-matai untuk kepentingan kejahatan kan jasus. Orang yang memata-matai untuk kebaikan kan namus. Maka Jibril nama lain an-namus. Namanya sahibus sir khairi. Sahib rahasia kebaikan ya kan namus. Ya sahib rahasia keburukan ya kan jasus intel ni siap minta salah kayak minta agak sih ya tak lum gat yang namus ke ya tak lum yang bro ya kan intel atau jasus kafe yang profesi ji sebagai intel atau spionase orang yang kerja dengan bagian intelijen atau nonton filem James Bond James Bond kan tugas haji agen dia lum ya lum rahasia lawan musuh. Kalau masa Aceh kena masa tanya kena baik tu boleh lawan. Di jasusnya sahib sirri syarri, sahibu sirri syar. Sahib rahasia kejahatan, kan jasus. Ya sahib rahasia kebaikan, kan an-namus. Jibril an-namus ngeistilah karena Jibril kan rahasia-rahasia yang gedepu ba Allah Mahfuz atau ba Allah Ta'ala kan sampaikan ke Nabi tanya kan dia kan tukang bawa rahasia kebaikan kakak an-namus menyo jasuhnya sebalik ji urang mai rahasia kejahatan tali'ahnya di dalam makna tali'ah ia ma yataqaddam alal jaysh liyattali ala ahwali aduwihim summa yukhbiruhum barang yang mendahului di atas tentara untuk memeriksa atau mengetahui di atas kondisi musuh mereka itu tentara kemudian menyampaikan akan mereka itu nyoba istilah kesatuan brimob naikkan brimob perintis yang tali'ah ji tujuan tamang lam nangro ji hana untuk penyerangan ji na pemburu na penyerang tu ji tali'ahnya tujuan tamang untuk merintis mentang ji alacak ikalan dumna kekuatan musuh 4 tempat yang berpotensi pertahanan
Bapak tempat yang je tamusom yang dah serang, bapak tempat yang tempat pertahanan lawan. Catat mandum dia. Dia beritahu depan musuh. Ada damang pemburu. Kalau nak datang mandum kai depan. Hari ni ulang komplit kan baik damang pakai depan. Kalau nak damang awak yang ia galamnya ile sebagai taliah. Taliah ni anak serang je, periksa tagai. Mengon dengan orang. Ni orang kadang nak datang dari kah? Muka gerpu jengek keroi. Dah je nak taliah kan, ya catat dengan ya kalian kondisi lapangan giban. Yang mio kafe profesi sebagai taliah anjit tapi jaminan keamanan. Hidupan kekuatan dan orang Islam, je kemelarat orang Islam. Yang maksud la yajuzu amanun yadurul muslimin, no, jasus dan taliah. Malah menyoleh imam gepegat akad aman ke orang yang layasih, layan akid. Falayan akidu, maka hantar akad ianya aman yang bisa membahayakan orang Islam. Kun imam haramain wa yambaghi alla yastahiqqa tablighal ma'man, dan sepatutnya bahawa tidak berhak ianya tiap-tiap bunuh akan pun tidak berhak akan tabligh ma'man, mengantarkan kepada zona aman. Yang mufhum dari ibarat inan berarti yatuh punya orang kafir yang sah tabi garanti ketika habis masa garanti habis limit iji punya hak untuk tak intat bak makman. Mana surah? Mesti lumbi jaminan keamanan ketika kafir. Kabeh pebelian. Nyan mate kabeh pebelian hanje ilmu lu apa hoi. Nyakah kabeh masa aman. Urangnya kah ahli darah. Hanje iji punya hak, teh hak ji ya intat betruk bak zona aman. Nyai tamang lam baru kira khianat. Yang kajelah menyoba orang yang sah dah pegang akad aman. Wate han sah dah pegang lagi contoh jasus. Kalau pahit tamang ke hantar akad benar. Yang ji hana berhak untuk tabligh kepada makman. Ji gepoh nan ji tempat. Yang mumpung roh tengah lang kampung kamu bubek kan buat debik. Ji apa? Sebab ji hana punya hak untuk tabligh kepada makman. Tapi menyo kafe yang sah pegang akad aman punya hak untuk tabligh kepada makman. Hanya dapoh batai habis mudah payah terlindungi ni. Sehingga nak tulis ilat pakan hana mustahak tabligh makman kepegang ilat lang kita lain li anna dukula misli khianatun. Tamang misil-misil jasus dalam nangrotanya walau le pemerintah gebi jaminan keamanan keji yang khianat kira. Tinggal khianat nak perlu lindungi. Ni hana payah tabligh kepada makman. Yang meriasing kan ada dabutnya kan fikih bernegara. Ya pandai fikih kan fikih sehari-hari, ya fikih bernegara. Di cara teta bernegara, cara melindungi orang non-Islam tamang lam nangrotanyo. Ya kabeh masa mudah perlindungan kiban ketentuan wujud tapoh aju hanjut. Tabang akad amannya akad luzum. Akad aman, akad luzum sama lagi akad kitabah. Akad kitabah luzum dari janib Said, Jaid dari janib hamba. Nya akad aman luzum dari janib orang Islam, jaid dari akad kafir. Bimnya orang kafir kai pegak khianat dilanggar, nyan tanya ka diizinkan lemperang orangnya. Mihana dilanggar hanjit ta perang. Sebabnya akad luzum. Ka akad pura-pura. Ya wakalah akad pura-pura kan, akad wakalah kan akad jaid je. Jangan lu dah wakilah bagi orang dari pulau barang, tewo kan naik pulau. Orang nak bula barang lu dah, nak pun kalau becak roh long kali wakiro ni. Je nak bagi akad wakalan, akad jaid, jaid manwa botara. Hana luzum, hana komitmen sapu je bawa wakalah. Pi lagi nyo nak komitmen. Lagi sama lagi kitabah si kitabah jaid min tarfin kan jaid tarafin. Ji na jaid tarafin, na jaid min tarfin, lazim min tarfin. Nya akad kitabah nya luzum daripada sisi Said. Artinya Said punya pegang akad kitabah ana cara lain untuk syub. Tapi lamit je syub. Ikui lamit ira kubah sampai mati dalam keadaan alami. Hana peng nganggo betul-betul nujung kitabah. Je nan. Tapi yang Said punya kalau pegang akad kitabah ke lamit hanya ke syub le. Hanya berah maka telah lu pegang akad kitabah halung bahana lamit tapi kau ku batal hanya. Jadi akad aman lagi yang si ditanya Islam yang bi akad aman ke orang kafir hanya syub le. Memang preh mentang pajai khianat je ha. Pajai khianat yang ahli darah. Kebantruk kena kakali yak kerja buat tambang. Kayak lung orang Islam, kayak perkosa orang Islam.
kayak cuma-cu ada oleh Islamnya kayak khianat. Kayak khianat berarti jihra yang rela. Ya hanjit tanya batalkan. Tanya batalkan akad aman hanjit nyodro kai perlah. Yang berarti dang bekang lah. Walaisa lil imam, dan tidak boleh bagi imam pemimpin dalam negara Islam nabdhun. Nabdhunnya gelanggar. Yang makna nabdhun tarhun, buang, mencampak atau buang. Tidak boleh bagi imam melanggar aman. Illam yakhaf khianatan, jika hendak khawatir imam akan khianat. Bagalan kafirnya temati jujur. Tamang kena tak tugaskan dia untuk kerja ayat cok minyak, betul ya cok minyak tu, ada urusan dengan orang lain. Nyam nyo lagi nyan le imam hanje dia pubatu jaminan keamanannya. Fa in khafaha, jika khawatir akannya khianat nabadahu, gelanggar ia akannya aman. Sama lagi hudinah sih. Nyaho kana kejelasan wa huwa jaid min jihatil kafir, dan dianya akad aman itu jaid hukum daripada jihad orang kafir. Yang buduhu mata syaa, boleh dilanggar akannya li kafir kapan-kapan dia kehendak. Nyampai dapat habis surah. Nyata surah singkat berarti menghadap orang kafir. Nyori Islam bangka gepegan akad aman hanjit langgar le. Mio kafir ji langgar jangan galak. Nyam enan surah mangat kafir. Pipa surah babi, kiban surah babi. Kafir ji langgar jangan galak, menan dilanggar langsung ahli darah. Ini mangat dalam ahli darah. Tambah lagi watelum sumbu bab kisah nah. Gepegah menyo kafir hana kafir po Islam hana sebut kisah. Mana orang yang mengadak kafir ke menyatanya tepoh sebut kisah. Sebab kafir ada hana ipoh pi ahli darah. Ulis Islam je depoh menyogaknya hana ipoh tanya. Anjir kan? Menacubhat mentah hanya cok kisah meminah ke diat. Kafir ada hanai po tanya menyoji kafir harbi. Je po. Mana mangak kafir lam. Mangak kafir nya tak tak segi benar. Iji ada ipoh Islam hana sebut kisah ke ji. Nya meta urat nan mangak kafir. Mana meta urat sisi halu darah. Mana mangak kafir du hanai po tanya je depoh ji. Nya kelagian si tadi dari sisi orang kafir akad amannya jaid, pun mana jaid je ipu batu jangan galak ji. Tapi menan ipu batu berarti sebut langsung harabah, kun harbi lam ji. Kun harbi berarti kahalilam dah, kahalilam darah. Yang maksud wa huwa jaid min jihatil kafir. Wala yadkhulu fi amani maluhu wa ahluhu bidaril harbi. Dah hitamang dalam akad aman oleh hartanya si kafir dan keluarganya yang na di Nanggro Harbi. Jadi tinggal Burma gitu. Ijak kena, ijak kerja bak tambang mu. Yang keluarga ji yang na ideh di Nanggro Roy dan harta ji yang hai tamang lang jaminan keamanan. Karena tujuan daripada akad aman takminut zat, memberi keamanan ke zat orang kafirnya. Hai tamang anak, hai tamang berumah, hai tamang harta. Maka harta dan keluarga yang na di daril harbi hai tamanglah akad aman. Tidak andai ji tiro kafe kalau pahijak kena waceh gedepu le urang tanya waceh yang naik Nanggro ji hideh gecu harta ji alian ge pelamit anak ji dan keluarga ji nyan hana harim hukum ji. Yang jalan aturan Islam le. Nyoreno kam langgih ngaturan lain. Nya jalan aturan Islam berarti yang sebut aman ke zat kafir yang tu, adapun ke ahlu malu yang na di Nangroji tapi punya harta yang me sajan yang sebut tu nai me HP saja ni atau nai me ransel na barang-barang bawaan saja ni. Nyai tamang la akad aman. Nyai tamang harta dan ahlu yang na di Nanggro Harbi. Wa kadza ma ma'ahu minhuma fil asah illa bi syartin. Nak khilaf sin ya benar ittifaq hai tamang. Demikian juga hai tamang barang yang bersamanya si kafir dari keduanya harta dan anak bak pendapat asah kecuali menyana syarat. Ila ke syarat li kafir jid lung tamang pilu lumai perumah. Mungkin lulung jak Nanggro selama bulan menyolong udip siroi di lumai perumah dan lumai anak dapat lengkubah. Syarat anak-anak lung guna jaminan keamanannya mereka pegat syarat. Berarti tamang, tapi hana pegat syarat hai tamang. Pasal ni la yuhtaju ila syartin, pendapat sani
hana syarat kepada hana dihajatkan kepada syarat. Ada hana disyaratkan pun sah. Nyam ya pendapat sani ya pendapat muqabil, pendapat asah kekalan kepada tujuan daripada akad takminud zat. Jadi waktu takminud zat memberi aman kepada zat ji, hai tamang yang kan zat ni. Kemudian nasyid sampaikan bahawa untuk terakad amannya nari syarat berzuhur maslahah. Jangan timbul pertanyaan sid. Puna maslahah, nadih maslahah, tak undang kafir lah nang tanya sehingga tabi jaminan keamanan. Punya pendapat yang kuat dalam fikih hanari syarat, yang penting baik dia darar. Jadi hanari syarat untuk terakad aman zuhur maslahah, tapi yang penting adam darar. Waktu tak jamin keamanan ke kafir yang tak melanang tanya nadih berbahaya ke Islam, ya nadih kata hanari syarat pudih manfaat. Tak ke medan dia tu ikut le urang hana manfaat ago ji hidup ino. Yang na tagai hana bahaya tagai, yang manfaat nadih. Hana syarat berzuhur masalah. Yang penting baik menimbulkan darar. Maka iaitu lamatan kan la yasihu amanu, la yajuzu amanu yadurru muslimin kan. Berzuhur masalah hana syarat. Yang penting baik darar ke urang Islam. Yang kabih menyo nanggro kafe tamang lam nanggro tanyo. Mam yo tanyo tinggal nanggro kafe. Nak kele urang tanyo ada uracai galak duk nanggro kafe na wawa. Mulai tanggung gaji, tanggung segala macam. Iba hukum. Wal muslim bidari kufrin in amkanahu izhar dini ustuhibba lahul hijrah. Orang Islam yang nak nanggro kafe jika masih memungkinkan akannya oleh menampakkan agamanya. Taduk di Norway, taduk di Swedia, taduk di mana-mana nanggro kafe yang nanggronya jelas-jelas membenci Islam. Swedia, Denmark kan dia ai pegak karikatur Nabi Muhammad kan. Nanggro yang memang jelas-jelas memusuhi Islam. Itu Quran, Belanda lah. Orang lain galak duk ide, bangga lah dengan nanggro je. Nyan orang Islam yang orang Islam yang duk di nanggro kafe yang mantang mungkin ke izhar agama, sembayang anak hitam. Nyan mantang kesunatkan hijrah. Anak harim, tapi mio hana mungkin le ke izhar agama, je ke fitnah dalam agama nya harim. Nanti yang jadi masalah ini pun agak tinggal hanagat mah nak tingkat harim naga. Duk tanya orang Islam tinggal di nanggro-nanggro Eropah yang jelas-jelas membenci Islam, hukum ji hanagat dalam pandangan agama selama mentang memungkinkan tak jalankan agama. Tapi yang hana mungkin le tak jalankan agama, ya harim tinggal. Berarti mentang lebih agak gewarnya nak cewa kampung hijrah ke nanggro lain yang Islam. Orang Malaysia yang nak orang kampung. Tahu jauh Saudi ke deh. Jauh nanggro yang Muslim. Yang tentang ketentuan orang Islam duk pada nanggro kafe. Kait ini mungkin ke izhar agama. Ketaswir kiban surah mungkin ke izhar agama. Bi angkana mutta'an fi qaumi. Bahawa ada agaknya orang yang ditaati dalam kaum. Banyak kaji ketokoh ini. Ada kena sembahyang anak sautijit ganggu. Anak sautijit zalimi katnya. Mutta'an fi qaumi. Aw lahu asyiratun yahmunahu, atau bagi si muslim tersebut memiliki keluarga besar yang melindungi akannya. Yahmun kan hama dia melindungi atau menjaga. Jadi nak keluarga yang mampu melindungi atau menjaga. Agaknya muslim seorang diri, keluarga agaknya kan muslim tapi keluarga agaknya sayang agaknya lindungi ke. Yang berarti agaknya jid ketinggalan tapi tetap sunat hijrah. Ana wajib belum, mentang sunat lah kan. Walam yakhaf fitnatan fi dini, dah ana khawatir akan fitnah dalam agama agaknya. Ini alasan kesunatkan hijrah, kepegah karena agaknya hana aman daripada cenderung ke kafir. Dan menyogoknya tinggal dalam nanggro kafir walau mungkin kejalankan ibadat, geanggap taksirun lisawadihim, memperbanyak kelompok kafir. Sebab taikun warga negara Swedia, kerugian kan? Warga negara Swedia mayoritas kan orang Islam. Warga negara Belanda mayoritas kan orang Islam. Rugaknya dalam pula warga negaranya, maka gebi hukum sunat hijrah. Mah nak tingkat harim bahkan karena kan aman daripada fitnah agama.
Tapi dia kata bertingkat terganggu agama, je ke fitnah dalam agama kan, payah ke hadiri acara-acara orang kafir, punya hana ke hadiri kan dikucilkan dalam nanggronya, hana dibi ruang gerak kan, hana tu gak sembayang didenda ke punya sembayang, malah punya kedapatan kan ke ibadat yang bisa diilangnya oleh orang kafir, kata jadi fitnah dalam agama. Yang kau wajib hijrah ke sunat. Sunat hijrah ke nangro Islam. Kan orang po hijrah nangro Islam. Tiba duk lena. Man dalam hadis sahih ahli Nabi la hijrata ba'dal fatah. Hanali hijrah hotel takluk Makkah. Makkah takluk Nabi tahun 8 Hijriah 2 tahun kalau wafat Nabi. Lagi takluk Makkah li Nabi ke li Rasul li Nabi la hijrata ba'dal fatah. Hanali hijrah oleh penaklukan Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Hijrah tinggal bak berjihad dan bak niat saja. Yang dijawab dalam kitab, maksud Nabi hanali hijrah hotel fatah, hana hijrah yang kamilah fadilah. Yang fadilah ji sempurna. Lagi hijrah yugalam fatah. Yugalam Nabi ke takluk Makkah, mentang Makkah di bawah kekuasaan orang musyrik. Yang fadilah hijrah Madinah bersama Nabi nyarayut tak fadilah. Tapi punya kali fatah anali fadilah yang kamilah lagi yugalam fatah. Yang tabuh takwi. Nah tabuh takwi tud maksud hanali hijrah inan hijrah ke dari Makkah Madinah hanali. Adapun hijrah dari Belanda lain, dari Norway lain yang mentang nah. Nah dua buah takwi nah. Maksudlah hijrah ba'dal fatahi. Manakala Nabi gebi perokan balasan yang sama lagi hijrah bersama Nabi ketanya yang udip di zaman fitnah. Kena tahu hadis yang berbunyi al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Ibadat bak masa le fitnah, masa haraj. Haraj masa ketakutan atau masa yang letak terjadi fitnah. Tak sempatkan diri untuk ibadat ke Allah. Yang sama lagi pahala lagi hijrah bersama Nabi. Al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Jadi oleh getakluk Makkah nali kemuliaan hijrah yang sama lagi hijrah juga dalam getakluk Makkah. Tapi gebi nilai pahala ji mentangna kurang yang getim jalankan ibadat dalam kondisi masa fitnah. Orangnya kan udipnya di masa fitnah, lebih le hal yang melalaikan. Fitnah kan kalau tak makna, makna fitnah sesuatu yang mendatangkan murka Allah, kan fitnah. Makna fitnah ujian. Tanya udip bak zaman akhirnya letak ujian keimanan, ujian tanya letak luar biasa ujian ke uji itu. Ya zaman hal-hal yang membuat tanya teruji tentang keimanan tanya payah tasapih le. Ya kan? Makna tasapih mana? Tajak le lokasi tertentu inan baru tanya teruji keimanan. Orangnya dalam jara tu tanya mendung ujian keimanan. Atanya kepu dah pakai. Untuk jalan yang mendatangkan ridha Allah, untuk jalan yang mendatangkan murka Allah. Kan dia salah tanya, ho tamai jara te ketik yang. Ho tamai jara te ta download, potran ta download. Kan dempu je kan lagi tikin tau, apa? Tikin yang pakai oleh doktor bedah kan menyelamatkan nyawa orang. Tikin pakai oleh perampok kan membunuh orang. Tikin pakai oleh urinang magun, membuat masakan sedap, enak. HP kan tergantung siapa pemakai je, orang pakai. Nanti fitnah orangnya lebih raya daripada fitnah jamun. Nah jamun fitnah pada tajak buat tempat sandiwara, buat tempat karaoke, lah rumah. Anda tajak tahu, lah ruangan tertutup, viral tu bisa timbul fitnah orang. Kan lebih parah fitnah ini, fitnah jamun. Jadi sunat hijrah ke nangro Islam alasan li Allah yakidu lahu, supaya mereka tidak menipu baginya si muslim. Makna menipu ini kan pengut bahasa Aceh. Dalam kitab lain ketafsir makna yakidu yaf'alu lahu amran yakiduhu. Baik pubut le orang kafir di ke orang Islam perkara yang dia ketertipu katnya. Kan tipu makna pengut. Di makna yakidu kaidan yakidu. Yakidu
melakukan perkara yang bisa menipu gotnya, termasuk tertipu keimanan. Padahal orang kafir bebas dalam ajaran awaknya, hana batasan sapu, terpengaruh tanya karena iman kurang. Umam mangat lagi awaknya, hana mudah-mudah nepu. Tiba galak aju kan tertipu tertipu dengan perilaku dan sikap awaknya. Jadi nyan alasan disunatkan hijrah. Di Allah yakidu lahu, supaya mereka tidak menipu baginya muslim. Makna menipu, melakukan perkara yang yit ketertipu. Kan menipu dalam arti kata ipengut. Sebab orang kafir biasa sih, anak itu jujur-jujur kan. Sampai kena bahasa yang paling kuat mengamalkan ajaran Islam Swedia. Karena Swedia mereka tinggal dompet, truk lagi esok rumah. Yang orang tanya paling truk dompet tu asal nali. Ini Swedia orang pegang kila katakan orang ibu ada dajak gede. Dia tinggal dompet yang truk lagi esok. Itu yang paling jujur nang orang kafir. Mana pernah lu baca lang kitab, tinggal lu lebu kitab kan. Ina pertanyakan, pakan orang kafir jujur, pakan orang Islam mana? Itu inan karena orang Islam atau orang mukmin, iblis putus asa daripada menggoda orang mukmin agar menjadikan iblis sebagai makbud. Pada iblis putus asa goda orang mukmin untuk dijadikan iblis sebagai makbud, digoda tu orang mukmin bak celah-celah lain yang ubud-ubud, termasuk bersikap menyakiti orang lain, sikap sombong, sikap ketidakjujuran. Mio kafe karena orang kafirnya konsisten dengan dijadikan iblis sebagai makbud, maka iblis hanya godale bak taubud kaimat yang raya. Yang betul kan? Kan betul logika yang berahnya. Jadi menyebab orang kafir kaimat yang raya oleh iblis. Hai pengaruh le atau ubud makan kafir jujur. Jujur alian ji santun kan biasa kafir. Kok gak kai santun, tolong menolong, jujur. Karena dia kai rumput yang raya oleh iblis, ya ubudnya naik ke dalih. Tapi mio tanya orang mukmin karena yang rayanya gagal dipengaruhi oleh iblis, maka diupaya tu bayar ubud mangat lengan ni. Biantingon. Walaupun hana malam haji kau ini 6 ziat. Kau ini ziat sajan tanya oleh kawan. Kau ini tengah ini sajan tanya. Dia celek je. Kau tengah gelang we gede sajan tanya oleh gede kau kali sajan tanya kau terjanggup. Kau ini lah masa kampanye na sajan tanya. Titun sajan tanya. Ni mangtun kau kali sajan tanya oleh. Na pernah sajan tanya. Oh kau. Nanggapi apa dum lepio. Nampak kau minta lain. Bak walau kadara nanapi wa ila wajabat in ataqaha, jika terkedi hana aman le hana mungkin le untuk izhar agama, wajabat wajib ianya hijrah jika menyanggupi ia akannya hijrah. Maka jika hana sanggup dia hijrah fa ma'dzurun ila ayya kedur, maka gak anggap uzur sampai sanggup. Sebagai contoh kan terikat ke gara-gara bak geplung ia ceh jamun gak minta suaka masa konflik ka terikat dengan nangronyan sampai 2025 dia. Yang sampai 2025 gak anggap uzur yang hana hijrah. Tapi menan ka habis masa yang hanya gak pupayang le. Payah hijrah hukum dia wajib. Yang menyata kedi hana sanggup menjalankan agama, malah wajib dalam walau ala imra'atin bila mahram. Yang baik bertimang mahram dia. Pakah hana ni weh-weh dah hana mahram dengan gujak kena. Hana bertimang surah mahram le menyata katruk bertingkah wajib hijrah. Ada sirah pi wajib pelung. Jadi di dalam nak tambahkan tambahan ilmu hijrah menyebab zaman Nabi yang dari yang kan balad min ghairi baladihi, daripada selain baladnya Nabi kepadanya balad Nabi, ahlihnya masa Nabi daripada balad kafir kepada balad Islam. Adapun hijrah pada balad yang diamalkan dalamnya balad akan maksiat, dah nak sanggup seseorang izalah maksiat tersebut, yang pendapat Syekhuna hana wajib tetapi sunat. Tapi pendapat Alama As-Sambati wajib. Jadi tinggal Manangro yang tinggal di Taiwan atau tinggal di Macau. Macau kan negara paling 3 judi di dunia. Tinggal di Nangro yang diamalkan maksiat secara terang-terangan. Han sanggup dah izalah maksiat. Yang sunat si hijrah. Hana ged duk Nangro yang. Malah lambat kisas dia tanya tinggal di Nangro kafe dan tanya memiliki
proken mode kan proken gaya tanya style hi urang kafe ipoh legop karena isangka kafe yang juga syubhat ana wajib kisah nyala tanya orang Islam teduk nang ro kafe berlagak lagi lagak orang kafe kena dulu takumu kena ngilu pentung ya kan ya le penumpak dum dia tajak Singapura tajak Batam merempak pai kau Aceh dah hi una fikir orang Singapura dah fikir Cina Singapura dah kahi orang Aceh ya hati-hati punya dalam fikih punya ipoh je ke menggugurkan kewajiban kisah karena syubhat ganggam tanya orang Islam tinggal pada nang kafe tapi berlagak style tanya ikut style gaya orang kafe yang punya ipoh tu orang Islam dapat cok darah dapat cok balasa ganggak syubhat diat wajib cuma kisah je cok karena ganggak syubhat sebab le orang nayon kalan saya katinggal luar nang ro fikir kalan syurga ni lan syurga kan ada taklih le kan fikir hana taklih le bagian sembayang nali pakaian kang ilu pentung nyan pihana depan le pakan imanan saya kaya ka kena ilu pentung saya kaya ka kena loda kuma emandang emedan ladung kalau ganyan pakaian fikir le kalan syurga nyo hana payah terpulih padahal sikap perilaku model menan mandum na dampak dalam fikihnya tak sabar dampak je matanya ipoh le kau karena salah fikir hanya cok kisah kan dampak kulam nya dakalan ino wajib hijrah hanya tinggal pada daerah yang inan dilakukan maksiat terang-terangan malah napa-napa ulama yang berah wajib tapi pendapat kuat sunat hijrah nya taizalah pinya taizalah taduk nang ro kafe tak pertama Islam orang kafe nya wajib tinggal inan malah kan sunat le hijrah nya yang cerita beno tak pertama kafe cuma tak pertama Islam orang kafe cuman tak jaga agama dia jaga tak jalankan agama yang sunat hijrah punya tak berdamang Islam urang kafir yang nak sunat hijrah dia pegat tinggainan cuba ana pertanyaan dah baca kitab tu betul ya tak betul ada budaya yang babnya nya termasuk tabut babnya ada yang buat keberkahan kita buat anak ramai kecuali mata bosangan sehingga jalan aturan Islam. Nya kita babnya hanya sekedar tabuk ke ilmu atau wawasan saja untuk dana amai lagi yang tabuknya pada dana amai meta orangnya bertentangan dengan aturan-aturan negara badum. Ya kibar Ronaldo ya Arab. Nya ibu tamu lamil kul yamin ya wa Arab. Ba Arab orangnya kali Arab masa Rasul. Jadi kurangnya otoritas Saudinya dikuasai oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Pangeran Muhammad bin Salmannya kan track record dia kan alumni barat. Jadi kula di Amerika. Orangnya syarat mahram dihapus. Dan Madinah ini juga kota wisata. Bukti ji karena bus yang terbuka atap. Dan dua orangnya viral di media kan berita hoak kedapatan orang non muslim ngan iluwe urinang hana pakai jilbab ulua sekitaran pagi Masjid Madinah. Dalun 2018 lum kalang mata oleh di Uhud na turis agam pakai lu pentung turis inang baca gengsi hana pakai jilbab inan di sekitaran pemakaman Sayyidina Hamzah di Uhud. Kan kalang mata oleh memang Madinah bukan kota wisata karena lang persepsi orang otoritas Saudi Madinah kan kota ibadat Makkah karena memang manasik hana Madinah tujuan orang jak Madinah kan ziarah saja kerana amal umrah dengan haji kan hana Madinah maka orangnya Madinah ipegat ke kota wisata dia dibuka untuk umum di Riyadh dengan di Jeddah sikai mulai pegat konser bioskop lung ya umrah 2016 atau 2016 yang tempat makan restoran mentang ipegat pintu terpisah lir rijal lin nisa. Royo hanale sekatnya dan ba imigrasi inang dilayani uragam. Imigrasi uragam dilayani urinang. Mio jamun bantajak ba imigrasi untuk cop paspor kan terpisah aju. Urinang yang layani urinang, uragam layani uragam. Ina hanale ka campur aduk. Saudinya orangnya ka dipegat liberalisasi. Maka ulama-ulama Wahabi yang radikal dipenjara tu. Awaknya kan withdraw dari Wahabi ke Ahlussunnah, withdraw dari Wahabi ke liberalisasi.
Dia dari bineh ratno i grup udah bineh radeh kamat tengah. Nyalu sunnah dapat tengah tawasud wasatia. Jadi awaknya di pegat liberalisasi Saudi raya. Yang terbukti kan. Nah, bak media anggalan dan orang ngoliket kedapatan. Nah, urinang sekitaran Masjid Nabawi, bak bineh pagi Masjid Nabawi. Ana pakai jilbab. Mio di Jeddah yang long jak wajib berasa mantang long kalang mata oleh urinang ana pakai jilbab di Jeddah. Ni Jeddah nali malah waktu kamu long kena ikut petugas haji berasa. Kamu dipegat jamuan makan malam dengan Menteri Agama seluruh petugas haji seluruh Indonesia. Nah 2,000 lebih kumpul. Ibu tebi ulua Makkah makan di Makkah. Kira-kira najak dari Makkah sijim. Kamu kalian yang pelayan-pelayan makanan bak hotel raya yang pegat acara kan. Hanya pakai jilbab tu. Yang dah dari Makkah sijim kata ajak. Di Makkah dan Madinah orang kali Makkah Madinah masa Rasulullah. Baiknya ada pengaruh bentang kim dan mudik roh Nabi. Nabi. Nah cerita tak boy, yang cerita ulama Yaman. Ali Al-Barhami berusaha kerja tena piuh mudi dah kata Abu Takin. Cerita lagi yang nasarah tiro urang Hadramaut, urang Tarim. Kau yang kerja Madinah. Hana goli gini ikamah di Madinah. Jadi kena sehat le ulama-ulama kampung yang hana gad nenduk di Madinah. Tanya dah Madinah ziarah Rasul tu. Menyontuk tak ikamah hana gad lebih gad di kampung ro Tarim. Hanya yakin ke? Pada bawa teh gelempur Rasul. Giwa oleh Rasul hang biduk dia. Giwa lebih gad di kampung ro. Jadi kan nya je oleh hana je kedali lah yang lempur ni je kedali tapi minimal setidaknya je ke sebuah pelajaran bagi tanya Madinah dan Makkah orangnya kita hanjit le ke pegangan danyo yang boleh nak pegang. Mentit sebab sebagai orang kampung, orang awam menganggap Madinah kan kiblat, Makkah kan kiblat. Kiblat betul masa Rasul. Ini kan yang berkuasa ini kan kali orang yang menjalankan lagi yang perintah dari Rasul sepenuhnya kan. Hai bukti je dah kalang mata oleh dia. Kadibi kebebasan, ngai pegang kebebasan. Jadi baik terpengaruh untuk orang tanya fikir asai kapu yang terjadi deh kahali mendung. Dente sebab Madinah yang mat kuasa orangnya. Kalau dente sejalan lagi yang sunnah Rasul.